Halo, jumpa lagi di Dynamics Auto Sound. Pada hari ini kita akan garap mobil Honda All New HR-V yang dimana untuk pemasangan audio full dan juga peredam full mulai dari peredam lantai, pintu, dan juga bagasi. Untuk audionya ini dengan menggunakan speaker dengan sistem 3-way aktif, juga diperlengkapi DSP-M, dimana sudah ada DSP prosesornya ini built-in power amplifier dan juga sudah ada Bluetooth-nya. Lalu ada penambahan lagi power monoblock untuk mendrive subwoofer 12 in yang kita letakkan di bagian ban serep. Nah, ini adalah proses pengerjaan peredamnya ya. Untuk pengerjaan peredam sebelumnya kita bongkar dulu ya pada bagian panel seperti pintu bagasi, lantai, dan juga pada bagian pintu. Di sini untuk peredamnya ini 2 lapis pada bagian pintu dan juga pada fender rodanya. Untuk lantai dan pintu bagasi hanya 1 lapis, yaitu dengan menggunakan peredam Ground Zero. Untuk tebalnya 1,7 mili, bahannya terbuat dari aluminium butir rubber. Nah, untuk proses selengkapnya, mari kita simak videonya. Oke, kita sudah bongkar ya dari lantai, pintu, dan bagasi. Nah, ini kita mau pasang peredam Ground Zero-nya seperti ini guys. Ya, jadi ini sangat ringan. Jadi kalau kita mau pasang peredam full, nggak perlu khawatir, itu akan hanya menambah bobot sekitar 35 sampai 40 kilo. Ya, jadi kita lihat dulu nih. Aslinya ini sudah ada peredam jenis aspal di sini sedikit ya. Di bagian-bagian tertentu aja, seperti di sini. Nah, ini. Tuh. Pasangnya nggak rapi nih kebetulan nih. Ya. Terus ada peredam aluminium juga sedikit. Biasanya ini buat ngikat kabelnya nih. Terus di bagian bawah jok bangku ya, juga ada tuh. Kelihatan ya, yang modelnya seperti aspal. Tengah juga ada. Nah, untuk bagian depan itu ada rock wool-nya di bawah dashboard. Itu terlihat ya. Oke, sekarang kita lihat proses pemasangan peredam. Dan stay tune terus ya, sampai akhir video akan ada hasil suaranya. Oke guys. Untuk pemasang peredam kita mulai dari lantai dulu. Dan proses pemasangan peredamnya ini kita menggunakan alat roll. Ini adalah merek Silent Coat rollnya ya, dari Eropa. Fungsi pemasangan peredam fender roda bagian dalam ini dan termasuk bagian lantainya adalah untuk mengurangi kebisingan pada bagian roda, mengurangi panasnya dari hambatan mesin, dan juga yang terakhir dapat mengurangi getaran. Apabila kita pasang subwoofer di bagasi, bassnya akan terasa lebih solid lagi guys kalau kita pasang peredam di bagian lantai ini. Mari kita lihat pada bagian pintu depan ini. Nah, di bagian dalamnya ini ada kabel original bawaan mobil nih guys. Kita harus copot dulu kabelnya sebelum memasang peredam. Dan untuk memasang peredam lapisan kedua, kita harus bersihkan dulu lemnya, yang dimana lem bekas cover pelindung plastiknya ini guys. Jadi harus benar-benar bersih dari debu dan juga lem. Oke, kita mulai pemasangan peredam lapisan pertama di bagian dalam, yang dimana ini fungsinya adalah dapat mengurangi resonansi atau pantulan yang bisa ditimbulkan dari suara mid bass. Selain itu, fungsinya apabila ada kendaraan dari samping, lumayan dapat mengurangi kebisingan ya. Dan kalau kita ketuk budinya dari luar, itu juga akan menghilangkan suara gemanya guys. Dan hasilnya seperti ini, sudah terpasang dengan rapi. Untuk kabel original bawaan mobilnya tidak kita tanam dengan peredam ya. Tulangnya juga kita lapisi dengan peredam sampai di bagian bawah. Jadi pemasangan peredamnya ini benar-benar full. Sampai pada bagian bodi kalengnya pun tidak terlihat lagi nih guys. Dan peredam yang dibutuhkan ini hampir 2 lembar ya guys untuk di bagian dalam. Lalu untuk pemasangan peredam di lapisan keduanya, hasilnya seperti ini, dibutuhkan kurang lebih 1,5 lembar guys. Jadi pasangnya ini mulai dari atas sampai bawah, kita mengikuti garis bodi mobilnya. Kabel original mobil juga tidak kita tanam dengan peredam. Dan ini adalah pintu bagian tengah Honda All New HR-V. Proses pengerjaannya juga sama, kita bersihkan semua lemnya di lapisan keduanya ini sampai benar-benar bersih, tidak ada lem yang tersisa.
karena dapat mengganggu kinerja pemasangan peredam apabila masih ada lem. Setelah itu prosesnya sama seperti pintu depan, kita pasang dulu di pintu lapisan bagian dalamnya ini merupakan lapisan pertama. Kita potong-potong dulu ya guys, peredamnya nggak bisa full masuk utuh. Yang pasti kita pasangnya, kita rapet-rapetin hasilnya seperti ini guys. Setelah itu seperti biasa kita menggunakan alat roll, sampai di bagian ujungnya pun kita roll nih guys, supaya dapat menempel bodi dengan sempurna, hasilnya juga akan beda. Dan ini kita lihat detail lagi hasil pemasangan lapisan kedua pada bagian pintu tengah. Lubang kancingnya ini kita lubangi dengan alat khusus ya guys, jadi rapih. Dan sekedar informasi, peredam ini akan berfungsi dengan sempurna apabila kita roll sampai benar-benar nempel dengan bodi, membentuk bodi pintu mobilnya. Dan ini adalah pintu bagasi yang dimana belum ada peredam. Cukup rumit untuk memasang peredam di bagian pintu karena celahnya ini kecil. Oleh sebab itu peredamnya kita harus potong kecil-kecil juga. Kita pastikan bisa masuk sampai ke bagian ujungnya. Untuk keamanan staf kami, kita perlengkapi dengan menggunakan sarung tangan. Dan juga supaya mobil Anda tidak kotor karena bekas lemnya ya guys. Dan untuk pemasangan peredam di Honda HR-V ini satu layer aja di bagian dalam. Sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi kita bisa tambahkan lagi di cover plastiknya itu dengan menggunakan peredam silent coat berjenis absorber. Dan apabila mobil Anda menggunakan subwoofer di bagasi, tentunya pemasangan peredam di pintu bagasi ini wajib ya guys. Fungsinya adalah untuk mengurangi getaran pada subwoofer sehingga bassnya akan terasa lebih solid lagi kalau tidak ada yang bergetar. Dan sekarang kita lihat proses pemasangan mid bassnya ini. Kita menggunakan timah berkualitas, lalu kita solder terminalnya dan kita pakai solasi bakar supaya kabelnya terlindung dari karat dan juga tidak mudah lepas. Untuk kabel speakernya kita menggunakan Flux Alto dengan ukuran 16 AWG. Dan untuk mounting mid bassnya kita menggunakan khusus Honda, jadi sistemnya plug and play, bahannya adalah plastik. Kita bungkus lagi dengan menggunakan busa arti. Jadi yang kita bor adalah mountingnya, bukan bodi mobilnya. Dan untuk mountingnya ini memiliki ketebalan 18 mili. Untuk speakernya menggunakan kick woofer GZRK 165 SQ dengan ukuran 6,5 inch, terbuat dari bahan black anodized aluminium cone, rubber surround, dan Nomex Spider. Kick woofer ini cocok untuk penggemar sound quality maupun sound quality loud. Dan untuk speaker pintu tengah di sini menggunakan coaxial, yaitu speaker Morel Tempo Ultra dengan ukuran 6,5 inch, bahannya adalah polipropilin. Untuk tweeternya dengan menggunakan bahan soft dome. Lalu untuk mountingnya juga menggunakan flat paint play Honda. Range-nya menggunakan Ground Zero radioaktif GZRM 80 SQ dan tweeternya menggunakan Ground Zero GZRT 25 SQ. Dan untuk instalasi kabel speakernya kita jalan baru ya guys, mulai dari mid bass, mid range, tweeter sampai di inputnya ini langsung masuk ke DSPM-nya. Setelah itu kita solder dengan menggunakan timah berkualitas, lalu kita solasi bakar. Untuk pemasangan power amplifier monoblocknya kita letakkan di bawah bangku, lalu kita baut supaya aman dari goncangan. Power amplifier monoblock waran terbaru dari Crescendo Revolution 1A1 ini sangat kecil ya guys, dan juga praktis. Untuk kabel supply-nya menggunakan Flux dengan ukuran 8 AWG dan kabel speakernya menggunakan Bass Engineering 12 AWG. Dan untuk kabel RCA menggunakan Harmonic Harmony Octave. Lalu di sini ada penambahan lagi prosesor built-in power amplifier Gorhon GDT42 dengan daya 4x65 watt kelas AB untuk mengendas speaker depan dan juga speaker pintu tengah. DSPM ini juga kita letakkan di bawah jok sebelah kiri. Dengan ukuran yang sangat kecil ini, DSPM ini sudah diperlengkapi dengan Bluetooth 5.0. Dan sekarang kita lihat yuk proses pembuatan box subwoofer, di mana ini menggunakan bahan kayu MDF ukurannya 18 mili. MDF-nya ini berwarna hijau, di mana bahan MDF-nya ini lebih padat dibandingkan MDF berwarna coklat. Selain itu juga lebih tahan air. Dan ini adalah proses pembuatan box subwoofernya ya guys. Jadi box subwoofernya ini kita cetak di bagian ban serepnya dan menggunakan kayu full MDF. Jadinya lebih padat. Biasanya orang cetak fiber, boxnya itu tidak bisa padat. Jadi kayu MDF-nya ini kita potong-potong, lalu kita tutup sambungan kayunya dengan menggunakan serat fiber dan juga dempul. Dan untuk box subwoofernya nanti kita bikinin kuncian, jadi kita putar supaya bisa melock ban serepnya dan juga supaya boxnya ini tidak bergetar.
Untuk subwoofernya menggunakan Crescendo Evolution 712 dengan ukuran 12 in. Subwoofernya ini ukurannya sangat tipis sehingga bisa diletakkan di bagian ban serep. Dan untuk finishingnya kita bungkus dengan menggunakan bahan karpet seperti OEM look. Hasilnya seperti ini guys, bagasi juga masih terasa lapang, serasa tidak pasang audio.曾经想起，在这样的夜里，依然清晰，雨中的我和你，从没忘记分手时的心情。雨中的你不再感到熟悉。无情的雨，轻轻把我打醒，让我的泪和雨水一样冰。无情的你，不再怀念过去，让我的情也从此悲。